Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Naupalinda dari kelas B NPM 1950262. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Yayasan Pendidikan yang dibuat oleh saya. Yang pertama ada tujuan visi. Satu, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi perusahaan yang jelas. Dan yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada isi visi. Satu, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti dan sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawanya. Selanjutnya ada rumusan ideal visi. Satu, sederhana. Yang kedua ada terukur. Yang ketiga ada terjangkau. Yang keempat ada beralasan. Yang kelima ambisius. Yang keenam periode waktu. Yang ketujuh bersifat strategis. Yang kedelapan perspektif kondisi. Yang kesembilan komunikatif. Selanjutnya ada kriteria visi baik. Satu, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi misi. Satu, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok misi. Satu, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang. Selanjutnya yaitu cara merumuskan misi. Pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu ada pertimbangannya. Pertimbangannya yaitu satu, kondisi lingkungan. Yang kedua, harapan masyarakat. Yang ketiga ada kebutuhan lapangan pekerjaan. Maksud dari pertimbangan di sini saya mengambilnya karena lokasi sekolah strategis karena dekat dengan penggalian batu dan padat penduduk masyarakat sekitar sehingga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi sosialnya. Terus ada isi dari visi yang dibuat oleh saya, yaitu terbentuknya peserta didik yang unggul di bidang akademik dan non-akademik dan menjadikan peserta didik kreatif dan inovatif menuju generasi milenial dan berakhlak karimah yang berlandaskan iman dan takwa. Adapun misinya yaitu pertama, menciptakan siswa yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan fasilitas belajar. Yang ketiga ada
pada memberikan layanan kepada siswa yang baik dan adil. Berikutnya yang terakhir ada analisis visi. Pertama, orientasi pada masa depan. Karena visi yang dibuat oleh saya ini tidak dibuat berdasarkan atas kondisi, terus berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat juga, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.